Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Dobokan Putri Domas seputar informasi dokter dan orang-orang mumpuni RSUD Banyumas. Selamat datang di podcast HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-75 tahun 2026. Tahun ini IBI mengusung tema global 1 Million More Midwives, yang berarti dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan tambahan untuk memastikan setiap perempuan dan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan bidan dalam pelayanan kesehatan berbasis hak, berpusat pada perempuan dan anak, serta siap mengawal generasi emas 2045. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ova Rizky Amalia STR selaku host, dan di samping saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ova. Iya, Ibu Dinca Sian Perdana Eskep sebagai Ketua IBI Ranting RSUD Banyumas. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang tema global ini Ibu. Nah, tema tahun ini cukup menarik, yaitu 1 Million More Midwives. Mengapa dunia sampai menyampaikan Bu bahwa dunia ini membutuhkan lebih dari 1 juta bidan? Ya. Terima kasih Mbak Ova untuk pertanyaannya. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Tema tersebut sebetulnya itu adalah berasal dari International Confederation of Midwives. Itu merupakan organisasi internasional, dia yang mewadahi asosiasi profesi bidan dari negara-negara di belahan dunia yang menyoroti bahwa ternyata di dunia ini masih kekurangan jumlah bidan, dan WHO itu memperkirakan dunia masih membutuhkan lebih dari 1 juta bidan agar seluruh perempuan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan itu berupa dari kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga keluarga berencana. Jadi harapannya seluruh perempuan itu dapat mendapatkan pelayanan itu secara optimal. Dan juga apabila jumlah bidan kurang memadai jumlahnya, itu tentu saja untuk PR kita untuk menekan angka kematian ibu dan bayi itu juga akan sulit untuk kita tekan, sehingga investasi terhadap profesi bidan itu menjadi investasi untuk masa depan bangsa, Mbak Ova. Oh ya, baik sekali Ibu. Lalu mengapa profesi bidan dianggap sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Betul, peran bidan di sini sangat strategis, betul sekali Mbak Ova, karena bidan ini hadir hampir di setiap fase kehidupan seorang perempuan. Jadi mulai dari edukasi remaja, persiapan kehamilan, persalinan, pemeriksaan ANC ya, otomatis juga masa nifas, menyusui, pelayanan KB, hingga dengan kesehatan reproduksi perempuan. Dan artinya itu bidan tidak hanya tugasnya itu menolong persalinan, tapi menjadi pendamping perempuan. Di sepanjang siklus kehidupan perempuan tersebut. Nah, di sini mungkin sahabat sehat taunya itu mungkin Bu Bidan taunya nolong persalinan aja. Betul, gitu ya. selama ini masyarakat masih ada yang memandang bahwa tugas bidan itu hanya menolong persalinan, padahal luas sekali peran bidan. Iya, peran bidan mendampingi sepanjang siklus kehidupan perempuan. Lalu untuk dalam tema nasional ini disebutkan memperkuat kepemimpinan bidan. Apa makna tersebut, Ibu? Ya, jadi kepemimpinan di sini bukan hanya tentang jabatan ya, Mbak Ova ya. Bidan di sini adalah sebagai pemimpin dalam memberikan pelayanan kepada perempuan. Bidan di sini adalah tugasnya sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan klinis. Bidan juga sebagai pemimpin dalam memberikan edukasi keluarga. Bidan juga di sini sebagai advokat perempuan dan juga mendorong kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, dan seorang bidan ini harus bisa memastikan bahwa setiap ibu mendapatkan hak pelayanan yang aman dan bermutu. Begitu, Mbak. Lalu apa yang dimaksud dengan pelayanan kebidanan berbasis hak? Ya, pelayanan kebidanan berbasis hak
Di sini yang menjadi sasaran utama pelayanan kebidanan atau asuhan kebidanan yang menjadi penerima utama pelayanan itu sebetulnya adalah perempuan dan anak, Mbak Ova. Dan setiap perempuan itu tidak sama kebutuhannya, antara satu perempuan dengan perempuan lain, antara satu pasien dengan pasien lain itu tidak sama kebutuhannya, sehingga dalam memberikan pelayanan kebidanan kita juga tidak hanya berpatokan pada pelayanan yang kita lakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, tapi juga ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Selain dari kondisi fisik si pasien atau si perempuan itu sendiri, kondisi psikisnya juga harus kita perhatikan, dan juga kondisi sosialnya bagaimana, kondisi budayanya, sampai dengan pendamping dari pasien itu dalam hal ini adalah keluarga. Dan apabila seorang ibu, seorang pasien dia merasa dihargai, dia merasa didengar dan dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan, maka saya yakin hasil dari pelayanan kepada pasien tersebut juga akan lebih baik gitu. Dalam tema global juga kan disebutkan bidan juga mendukung dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Lalu peran bidan di sini seperti apa sih, Bu? Ya, jadi generasi emas itu kan dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Ya, tentu saja bidan di sini memiliki peran yang sangat besar. Mulai dari memastikan si ibu, calon ibu itu sehat sebelum hamil, lalu mendampingi kehamilan dari awal sampai akhir, lalu kita memastikan mencegah adanya anemia pada ibu hamil, mencegah stunting, dan memastikan bahwa persalinannya itu nanti akan berjalan dengan aman, mendukung inisiasi menyusui dini, kita mendukung pemberian ASI eksklusif gitu, dan turut memantau tumbuh kembang bayi dan balita. Jadi investasi terbesar menuju Indonesia emas itu justru awalnya itu dari pelayanan yang bidan berikan kepada pasien. Wah, berarti banyak sekali peran bidan ya, Bu, dalam mewujudkan generasi emas 2045. Lalu apa sih tantangan terbesar profesi bidan saat ini, Bu? Nah, sekarang itu tantangan kita ya, tantangan bidan itu memang cukup banyak ya. Dimulai dari perkembangan ilmu yang saat ini sangatlah cepat, adanya di transformasi digital kesehatan, dan juga sekarang itu untuk kasus kehamilan resiko tinggi itu meningkat, Iya, betul, semakin tinggi, Ibu. Dan meningkatnya juga penyakit yang tidak menular pada ibu hamil, dan tidak kalah juga itu kesehatan mental ibu hamil ya, mental health-nya ya, serta ada tuntutan pelayanan yang harus semakin kesini harus semakin berkualitas. Karena itu bidan itu harus belajar sepanjang hayat. Bidan harus mengikuti pendidikan, pelatihan yang berkelanjutan gitu. Betul, kita sebagai bidan harus tetap update terhadap ilmu. Betul sekali. Karena kan ilmu terus berkembang ya, Bu. Apalagi sekarang masyarakat itu bisa mengakses ilmu dari berbagai informasi dari website, dari sosial media. Masyarakat lebih kritis ya juga ya, dan melek terhadap kesehatan. Iya, betul sekali. Lalu bagaimana sih Ikatan Bidan Indonesia ini dalam mendukung peningkatan kompetensi bidan untuk saat sejauh ini? Menurut saya untuk Ikatan Bidan Indonesia ini sudah cukup baik ya dalam mendukung bidan untuk meningkatkan kompetensinya, di mana Ikatan Bidan Indonesia terus menyediakan seminar, baik itu berupa seminar yang online maupun offline ya, webinar, pelatihan, workshop, adanya sertifikasi, dan adanya pendampingan praktek profesional, serta IBI ini memperkuat organisasi hingga tingkat ranting. Dan semua yang dilakukan IBI ini bertujuan agar kompetensi bidan bisa terus berkembang sesuai dengan evidence based practice. Ya, sehingga bidan dalam memberikan pelayanan itu pasti profesional dan kompeten. Betul seperti sekali. itu, Ibu. Lalu apa harapan Ibu terhadap bidan-bidan muda, contohnya seperti saya di Indonesia ini, Bu? Iya. Saya harapkan memiliki paling tidak 3 karakter utama, Mbak Ova. Apa yang saja pertama itu, Bu? adalah kompeten. Ya. Tentu saja sebelum kita memberikan pelayanan kepada pasien ya, kita harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar gitu. Makanya tidak boleh
capek, lelah untuk belajar. Yang kedua, ini harus beretika. Bidan muda, ya nggak cuma yang muda ya, yang tua juga ya, harus selalu menjunjung tinggi kode etik kebidanan. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, adaptif terhadap perkembangan zaman. Begitu Mbak Ova. Dan yang tidak kalah penting dari ketiga poin itu, seorang bidan itu juga harus mengutamakan empati. Empati karena pelayanan yang kita berikan itu bukan hanya tentang keterampilan kita dalam melayani, tapi juga harus dari hati. Begitu Mbak Ova. Betul, yang kita salurkan dari hati pasti akan sampai ke hati juga. Betul ya Bu sekali. ya. Lalu apa sih pesan Ibu kepada masyarakat nih tentang profesi bidan? Ya, pesan saya untuk masyarakat ya, mulai sekarang masyarakat harus sudah memahami bahwa bidan itu bukan hanya sekedar tugasnya menolong persalinan gitu. Bidan itu sahabat bagi keluarga gitu. Dan kami ya bidan kita itulah hadir mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi baru lahir, hingga pelayanan keluarga berencana. Sehingga marilah kita manfaatkan pelayanan bidan ini sedini mungkin agar masalah kesehatan bisa dicegah lebih dini juga, terutama untuk masalah kesehatan ibu dan anak tentunya. Iya, dengan sering bertemu dengan Bu Bidan, konsultasi, tentunya kita kan lebih aware terhadap kehamilan kita. Betul, gitu ya, betul Bu, ya. sekali, betul sekali. Lalu sebagai Ketua IBI Ranting RSU Banyumas, apa komitmen yang terus dibangun oleh Ibu? Baik, sebelumnya perlu saya jelaskan di sini kalau IBI Ranting RSU Banyumas itu anggotanya terdiri dari selain bidan RSUD Banyumas, juga bidan dari Rumah Sakit Siaga Medika. Dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan memperkuat solidaritas antar anggota tentunya. Dan kami juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi Mbak Ova, menjunjung tinggi nilai etika profesi, dan kami insya Allah akan mendukung segala sesuatu program dari pemerintah yang tujuannya untuk menurunkan AKI dan AKB di Indonesia ini. Kami juga ingin menjadi organisasi profesi yang semakin profesional ya, adaptif, dan kami ingin menjadi organisasi profesi yang dekat dengan masyarakat dan juga dipercaya oleh masyarakat. Ya, betul sekali. IBI Ikatan Bidan Indonesia, perkumpulan ibu-ibu bidan yang tujuannya memang untuk memberikan pelayanan yang berkualitas untuk perempuan dan anak tentunya ya Ibu. Lalu menjelang peringatan HUT IBI ini yang ke-75, apa sih pesan dan harapan Ibu terhadap seluruh bidan di Indonesia? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk Ikatan Bidan Indonesia yang ke-75, sekaligus selamat Hari Bidan Nasional. Marilah kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi perempuan, bagi bayi, keluarga, dan masyarakat. Karena kita adalah profesi yang dipercaya mendampingi sejak awal kehidupan. Dan saya doakan semoga seluruh bidan di Indonesia tetap sehat, profesional, berintegritas, dan terus menjadi penggerak lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Terima kasih kepada Ibu Ketua, luar biasa ya atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Semoga tema 1 Million More Midwives ini menjadi pengingat bahwa dunia itu membutuhkan lebih banyak bidan yang profesional, kompeten, dan berjiwa melayani. Selamat hari ulang tahun untuk Ikatan Bidan Indonesia ke-75. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan berbasis hak, berpusat pada perempuan dan anak, serta siap mengawal generasi emas 2045. 1 kata untuk bidan, dahsyat. 2 kata untuk bidan, luar biasa. 3 kata untuk bidan, saya pasti bisa.
4 kata untuk bidan. Turunkan AKI AKB, cegah stunting itu penting. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di dopokan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga kepada Ibu Dincas. Sama-sama Mbak Ova. Ya, atas materi yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.